Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Komunitas ini dibina oleh Bapak Amrul Muhammad yang merupakan dosen prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Humsa Zahro, mahasiswa Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia yang bersumber dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Priyono dan Marnis. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta efektif dan efisien dalam membantu terwujud tujuan, di mana perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning yang kemudian disingkat menjadi PSDM merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia ini. PSDM diproses oleh perencana atau planner dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Dalam rencana ini, akhirnya ditetapkan suatu tujuan dan pedoman pelaksanaan yang akan menjadi dasar kontrol. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Dan yang terakhir atau yang keenam, mengetahui secara jelas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintahan. Terdapat 6 prosedur perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi sebuah rencana. Yang terakhir atau yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Terdapat beberapa kendala dalam PSDM. Yang pertama, standar kemampuan SDM, di mana standar kemampuan SDM yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam PSDM untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Yang kedua, manusia atau SDM merupakan makhluk hidup, di mana seorang makhluk hidup ini tidak dapat dikuasai secara sepenuhnya seperti sebuah mesin. Hal ini menjadi kendala dalam PSDM, karena itu sulit untuk memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu, tetapi kurang mau melepaskan kemampuannya itu. Yang ketiga ada situasi SDM, di mana kurang terpenuhinya persediaan SDM, mutu SDM, dan persabaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala dalam perencanaan SDM di suatu organisasi. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan perburuhan pemerintah, di mana kebijaksanaan perburuhan pemerintah ini seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing menjadi kendala dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik dan yang tepat. Dalam PSDM sendiri terdapat 10 perencanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yang mana ke-10 fungsi tersebut antara lain 1. Perencanaan organisasi, 2. Perencanaan pengarahan, ketiga perencanaan pengendalian, keempat perencanaan pengadaan, kelima perencanaan pengembangan, 6. Perencanaan kompensasi, 7. Perencanaan pengintegrasian, 8. Perencanaan pemeliharaan, ke-9 perencanaan kedisiplinan, dan yang terakhir perencanaan pemberhentian. Setelah perencanaan-perencanaan dirumuskan sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas realisasi PSDM tersebut, atau yang biasa dikenal dengan audit SDM, di mana berguna untuk menilai apakah SDM atau tenaga kerja bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaannya atau tidak. Jika kinerjanya baik, maka dapat dilakukan promosi, penghargaan, atau bentuk motivasi lainnya. Namun, jika kinerja yang dilakukan dinilai kurang baik, maka bisa saja gaji tidak dinaikkan, dilakukannya demosi, atau bahkan pekerja tersebut diberhentikan. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, terima kasih.